Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jikalau masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu, apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat-ingat setiap kebaikan di dalam hidup-Mu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang mempedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Engkau kekuatan hidupku, Engkau kekuatanku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
dari mulut kami. Boleh mengalun pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap tak tergoyahkan. Sembah Yesus Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. tak tergoyahkan, Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan Haleluya. dari-Mu. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi bersama kami katakan. Ku punya Tuhan Ku yang punya besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Dengan hati kami berseru nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, yang telah berjanji satu-satunya pribadi yang dan kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, Ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan bagi keluarga saya. Saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak tahun 2020, amin. Dalam pergumulan hidup ya, kadang saya tidak bisa berpikir, dan akhirnya saya merasa cemas, ketakutan karena dari mana saya harus ya memikirkan biaya dan gaji karyawan. Juga untuk biaya hidup di bulan-bulan yang akan datang. Sedangkan uang di tabungan juga kayaknya tidak mencukupi. Tidak ada orang yang akan menolong ya. Itu tidak ada orang yang akan menolong kita. Walau saudara sekalipun kalau sudah masalah uang ya mereka tidak mau tahu. Ya memang betul ya. Datanglah kepada Tuhan. Saya ingat apa yang Ibu katakan ya. Ibu selalu berkata dalam khotbah Ibu, datanglah kepada Tuhan. Lalu saya menangis dan bersimpuh di kaki Tuhan. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tanpa pertolongan-Mu aku tidak akan bisa. Yang anehnya Bu, ya saya tuh bermimpi, satu saat saya bermimpi, saya melihat angka 25. Saya pun tidak tahu apa arti dari mimpi itu, angka 25 itu. Ya saya ingat ya, apa itu angka 25, dan saya tanya ke beberapa teman. Ya, dan ya mereka juga tidak tahu. Yang saya ingat ya angka saat itu yang saya ingat ya pas tanggal 24 itu saya ditelepon oleh seseorang. Tanggal 24 saya ditelepon oleh seorang, katanya dia mau melihat tanah almarhum papa saya. Ya sedang tanah itu sudah dipasarkan bertahun-tahun tapi tidak ada yang menelpon dan menawar ya. Namun orang itu bilang ya dia tidak bisa tanggal 24. Lalu dia bilang ya udah kita ketemu besok aja tanggal 25. Jadi saya oke, dan saya pikir ya betul ya pas ya di tanggal tersebut saya lagi berdoa di taman doa, dan orang itu pergi melihat tanah, dia menawar. Setelah itu banyak sekali orang yang melihat tanah milik papa saya itu. Singkat cerita ada yang deal dan tanah itu pun ya Bu, tapi entah mengapa adik saya yang satu tidak setuju dengan harganya. Lalu dia meminta harga yang dia inginkan. Ya, dan akhirnya batal. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan maaf ya. Kita itu kadang sudah diberi berkat tapi adik saya tidak setuju. Saya cuma bisa berdoa Bu Debbie ya. Saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan yang memberikan berkat dari tanah itu, maka kiranya Tuhan akan memberi orang pembeli dengan harga yang cocok dengan yang adik saya berkenan. Tak berapa lama saya dapat telepon ya, ada yang mau beli tanah itu dengan harga yang diminta. Ya, dan Ibu Debbie saya pun kaget ya, saya hanya bisa menangis. Ya saya bilang semua itu karena punya Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib dan dahsyat. Tuhan menolong tepat pada waktunya ya, dan walaupun tak sebesar karena harus, dan walaupun ya tidak besar banget ya karena memang harus dibagi karena tanah itu adalah warisan ya, namun ya itulah Bu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita di saat asal kita sungguh-sungguh percaya, beriman, dan ya berjalan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Saya hanya bisa menangis karena Tuhan begitu baik memberiku rezeki sehingga saya juga bisa bayar karyawan ya, dan kehidupan bulan-bulan berikutnya. Puji Tuhan, inilah kesaksian ini Ibu. Mohon maaf kalau panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, dan dan Ibu terus menjadi berkat bagi banyak orang lewat setiap firman-firman yang Ibu bagikan. God bless you. Wow. Saudara, puji Tuhannya kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa
bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan ibu berkata, ya udah dapat mimpi tanggal 25, ada orang nawar, nggak jadi juga karena adik tidak setuju dengan harganya. Namun ya itu adalah awal di mana Tuhan bekerja, ya mulai tanggal 25 itu. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, kesaksian yang kita dengar malam ini luar biasa, dan dari situlah kita bisa ya melihat bahwa sungguh kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang berjanji, maka semuanya itu mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Ibu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, ya. Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud berkata, ya dia bersuka cita ketika orang berkata, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Ya biarlah ini juga menjadi satu hal yang membuat kita bersuka cita, saudara, ketika kita ini pergi ke rumah Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, biarlah itu menyenangkan. Ya seringkali saudara, banyak orang yang tidak mau hidup ya dekat dengan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka akan lelah, ya, dan mereka akan capek. Hanya ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan saja, kita akan mengalami segala kebaikan, bahkan segala perkara-perkara yang ajaib ya yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Ayat 2 berkata, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada namamu sesuai dengan peraturan bagi Israel. Kita tahu bersama dulu Yerusalem adalah kota suci, di mana semua orang yang ingin bertemu Tuhan, mencari Tuhan, beribadah harus datang ke Yerusalem. Ya karena sudah dinubuatkan saudara bahwa Yerusalem akan menjadi kota suci, di mana suku-suku bangsa datang untuk bersiarah. Ya, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ya, Yerusalem adalah kota kudus, kota suci. Bahkan sampai hari ini banyak orang datang untuk bersiarah, ya melihat bagaimana kota di mana tempat Tuhan pernah ada, Tuhan pernah hadir. Di sanalah ya orang datang untuk berbondong-bondong bersiarah. Namun kita percaya Tuhan Yesus juga sudah datang, dan dia berkata bahwa bait Allah yang dulu ada di Yerusalem sudah dirobohkan, dan Tuhan berkata, bait Allah itu siapa? Kamu adalah bait Allah yang hidup. Jadi untuk mencari Tuhan kita nggak perlu datang lagi ke Yerusalem, sebab bait Allah itu adalah kita, sebab Tuhan berdiam di dalam kita. Namun tidak dipungkiri, Yerusalem pada zaman dulu itu adalah tempat orang beribadah. Bahkan sampai hari ini orang datang ke sana. Namun ingat, bait suci ya tidak lagi ada di Yerusalem, tapi dalam diri kita sebagai tempat berdiamnya Tuhan. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Ya, kita tahu bersama bahwa dulu ya Yerusalem merupakan tempat orang ya semuanya pusat dari pemerintahan Raja Israel ada di sana. Kita tahu ada istana Raja Daud di sana, dan di sanalah tempat kursi-kursi pengadilan ditaruh. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya, sampai hari ini kita juga harus terus berdoa untuk Yerusalem supaya ada sejahtera, ada damai di sana, dan yang terpenting ada keselamatan supaya orang-orang di sana boleh membuka hati mereka untuk Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ya. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu, dan oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ya, rumah Tuhan dulu ada di Yerusalem, tapi ingat Tuhan juga berkata kepada perempuan Samaria, dia bilang, nenek moyangmu dulu kalau berdoa datang ke gunung. Orang Yahudi berdoa datang ke Yerusalem. Tapi Yesus berkata, ada saatnya nanti ya engkau akan berdoa bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, ya tetapi di dalam roh dan kebenaran.
Karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudara ya, bait Allah itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dan bukan di tempat yang manapun, bukan juga di Yerusalem, tetapi dulu rumah Tuhan ada di sana. Dan dikatakan ya, Daud berkata, aku hendak mencari kebaikan bagimu, ya oleh karena saudara-saudaraku ada di sana, dan oleh karena rumah Allah ada di sana ya. Tetapi sekarang rumah Allah ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dan biarlah kita mau terus ya membangun hubungan dengan Tuhan. Lanjut 123, karena ini pendek sekali. Kita lanjut Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Siara, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ya, firman Tuhan pemazmur berkata dia memandang kepada Tuhan itu seperti mata hamba laki-laki yang memandang kepada tuannya, hamba yang memandang kepada tangan tuannya. Artinya apa? Ya, seorang budak kalau memandang kepada tuannya itu berarti dia mengharapkan upah, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan ya berkat. Ya, demikian juga pemazmur berkata seperti itulah aku memandang dan berharap kepada Tuhan. Ya saudara, seorang budak yang berharap kepada tuannya itu ya sungguh-sungguh, bahkan dia memohon belas kasihan atas nyawanya. Ya, demikian jugalah kita harus menaruh harapan dan penyerahan kita kepada Tuhan, seperti ya hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya dan hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ya, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dan dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kita tahu bersama saudara, ya firman ini ya pemazmur berkata bahwa ya memang ketika kita itu ikut dengan Tuhan, rasanya ya bukan berarti tidak ada lagi yang menghakimi kita, mengolok-olok kita, tetapi orang yang dia dekat dengan Tuhan, dia punya pengharapan. Seperti hamba yang memandang kepada tangan Tuhan dan kepada nyonyahnya, demikianlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang ya sudah memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena itu Bapa, ya ajar kami, latih kami, didik kami untuk kami boleh senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan, berpegang hanya kepada firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia mencari wajah-Mu. Tuhan jadi penolong apapun masalah persoalan setiap umat-Mu yang ingin mendapatkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, kesehatan, keuangan. Tuhan turut bekerja. Bahkan kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Kami mendengar kesaksian malam ini, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus, aset kami boleh terjual dengan harga yang ya sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Kirimkan para pembeli Tuhan supaya masalah keuangan, pergumulan kami boleh menjadi jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, biarlah anugerah-Mu melimpah buat Indonesia. Hujan keselamatan terjadi Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah Tuhan melimpah buat Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya, biarlah anugerah-Mu turun dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga Indonesia boleh dipulihkan. Tuhan memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anugerah Tuhan juga melimpah atas setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah saudara kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selamanya.
Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya